jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema permasalahan sholat dan wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan juga syarat sah sholat apa aja, sah nggak sih kalau misalnya sholat wudhu tapi masih ber-make up. Lalu juga Ustadz Ahmad kan tadi sudah menjelaskan tentang tata cara kalau misalnya kita mau sholat tapi habis berhubungan suami istri. Dijelaskan tadi lengkap banget, Masya Allah. Nah selanjutnya kita akan nagih hutang nih. Tadi Ustadz Ahmad kan janji katanya mau jawab pertanyaan saya. Ustadz, nah ini permasalahan yang banyak dialami oleh jamaah yang ada di rumah. Bagaimana misalnya, nah biar nggak pusing kita nonton dulu videonya dulu deh. Ya. Kalian berdua ini gimana sih? Maju bareng-bareng kayak latihan PBB aja. Gimana sih, Mar? Gua kan tadi udah kasih kode ke lu untuk maju. Lu malah Kayak diem gitu lama aja. masa disuruh-suruh gitu. Yang tengah harusnya. Ini kan gua kan udah kasih kode ke lu, Mar suruh maju. Kok malah nggak maju? Masya Allah, nah itu tuh sebenarnya yang pengen saya omongin, tapi nggak enak ngomongnya, jadi makanya udah nonton videonya aja. Nah kalau misalnya kejadiannya kayak gitu gimana tuh Ustadz? Kan ya banyak yang mengalami, tapi kadang belum tahu ilmunya, lagi khusus sholat, ternyata imamnya mohon maaf malah buang angin. Akhirnya mau nggak mau jadi batal sholatnya semuanya. Itu gimana mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat terjadi atau dilaksanakan, lalu terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Apabila sholat ini dilakukan sendiri atau yang batalnya disebabkan buang anginnya adalah makmum, maka jelas hukumnya sholatnya batal dan hendaknya dia berwudu lagi dengan wudu yang sempurna lalu kemudian mengulangi sholatnya sedari awal. Kalau Ini makmum ya. kalau sholatnya sendiri atau sholatnya bermakmum tetapi batalnya ini adalah pada dirinya si makmum. Pada dirinya makmum. Ya, maka dia wajib untuk berwudu lagi lalu kemudian mengulangi sholatnya sedari awal. Kalau dia makmum maka dia bermakmum lagi kepada imamnya kalau memang Ya, masih ada masih sholatnya. Tapi kalau boleh. tidak ya maka dia mengulangi sholatnya lagi sedari awal. Tapi yang jadi masalah kalau seandainya posisinya yang buang angin atau kentutnya ini adalah imam. Nah, Ya, kalau imam maka bagaimana hukum sholatnya atau apa yang dianjurkan bagi si makmum yang ada di belakangnya. Nah ini di dalam masalah ini diterangkan di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Diterangkan bahwasanya di dalam masalah istikhlaf ketika imamnya itu dia melakukan perkara yang membatalkan sholat apabila terjadinya ini sebelum sholat. Apabila terjadi sebelum sholat dan makmum mengetahuinya maka hendaknya ya pada saat itu makmum meneruskan daripada sholat imamnya. Ya, dia maju ke depan menggantikan daripada imamnya. Tetapi kalau seandainya posisinya dia taunya di dalam perkara yang samar, yang tidak diketahui. Contoh misalnya ternyata imamnya ini dia mengimami sholat, ya rupa-rupanya malamnya baru habis beribadah dengan istri. Dan lupa mandi junub. Tahu-tahu dia wudhu, dia ke masjid ngimamin. Ya. Nah kalau posisinya adalah makmum tidak tahu batal sholatnya imam dengan sebab sesuatu yang samar tadi, maka sholatnya makmum dihukumi tetap sah. Oh tetap sah kalau Tetap makmumnya sah. ya. Bahkan kata Imam Nawawi tidak dianjurkan untuk mengulang lagi sholatnya. Masya Allah. Ya, tapi posisinya kalau seandainya imam itu batal dengan sebab perkara yang bukan samar tetapi yang zohir, maka seperti misalnya nggak sempurna menutup aurat, maka makmumnya wajib untuk mengulang sholatnya. Dan dikatakan bahwa sholatnya batal. Nah sekarang permasalahannya boleh dibantu Ustaz? Boleh, Bos. Kalau Siap. misalnya apa? Kalau misalnya posisinya imam nih. Imam nih. Ya ketika sholat Kita coba makmum. ya makmum di belakang. Makmum. Ya. Nah pada saat sholat rupa-rupanya imam ini dia buang angin. Ya. Buang angin ya. Ya. Ketika sholat coba takbir. Rembes. Pas rukunya Iya, aja ya. posisi pas berdiri dulu, posisi pas berdiri dulu Sini kalau ya. berdiri. Ya. Posisi pas berdiri ketika batal, kalau memang sesuatu batalnya imam diketahui oleh makmum,
dengan sebab bunyinya tadi, maka posisinya kan imam keluar. Imam Kalau memang ada makanya harus tempat keluar, pintu, Ustaz, ya. kalau ada pintu. Oh, Kalau iya. tidak ada pintu, maka dia diam di situ aja. Di situ Iya, aja, di pinggir. Lalu Di pinggir. kemudian ketika Makmumnya? makmum tahu, maka makmum dia maju ke depan. Langsung Yang segera mana, mengganti. Ustaz? Iya, yang berada posisinya Yang- berada di belakang Tepat imam. di belakang ya. Dan tentunya orang yang mengetahui di dalam masalah mengimami sholat, Mengimami di sholat. dalam fikih sholat. Tetapi bisa jadi kalau seandainya memang imam itu mau memberikan isyarat kepada makmum untuk menggantikan, itu boleh. Karena pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau ditikam dari belakang ketika memang sholat, beliau itu mundur ke belakang menarik sahabat Abdurrahman bin Auf. Memberikan Jadi, isyarat. habis ditikam mundur. Iya, lalu Masya Allah. kemudian sahabat Memberi Abdurrahman isyarat, bin Auf maju ke depan menggantikan menggantikan. beliau menjadi imam Imam. sholat. Nah, pernah juga satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad ketika beliau sedang sakit, ketika itu sahabat Abu Bakar Siddiq mengimami sholat. Nah, ketika mengimami sholat, ternyata Rasulullah sudah mulai membaik. Ketika Rasul ke masjid, sahabat Abu Bakar tahu Rasulullah hadir di belakang menjadi makmum. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mundur ke belakang dan Rasulullah maju menjadi imam. Semata-mata karena adab kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi itu Masya kejadian Allah. khusus aja, Kejadian Ustaz. khusus, Kejadian itu khusus, ya. Khusus. Terjadi pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan adabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau Masya misalnya Allah. Ustaz nih lagi sujud nih, Ustaz. Posisinya lagi sujud. Lagi sujud, nggak ada yang tahu ternyata imamnya udah hilang. Iya, kalau Gimana itu, seandainya posisinya dalam keadaan sujud, maka ketika itu imam dia kan keluar, ya. Lalu kemudian makmum pada saat itu maju ke depan. Langsung ketika sujud? pada saat posisi dia berdiri, Iya. ya dia bangun daripada sujudnya, lalu kemudian menggantikan posisi imam untuk berdiri. Oh, Ya, baik, begitu. baik, baik. Nah, ini permasalahan ya di dalam masalah menggantikan ini juga harus paham orang yang berada di belakang imam, makanya harus yang ngerti di dalam masalah Masya Allah, fikih iya, betul, betul. sholat. Kalau nggak ngerti kejadiannya kayak tadi. Akhirnya maju semua tiga-tiganya ke Batal depan. semua. Ya, udah kayak baris berbaris. Masya Tapi aku ada Allah. pertanyaan nih sedikit, Ustaz. Iya. Kalau misalnya imam buang angin, kalau misalnya si makmum ketawa dulu boleh nggak? Nah, kalau seandainya makmum ketawa dulu, Iya. kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, maka ketawa terbahak-bahak itu tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kekhusyuan sholat. Masya Allah. Hanya di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwasanya goh-goha, tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan batalnya sholat. Oh, Oh, terbahak-bahaknya itu ya. Iya. Tapi kalau cuma Kalau senyum-senyum cuma dikit, senyum-senyum nggak doang, apa-apa ya. boleh ya. mengurangi kekhusyuan sholat. Iya. Baik Ustadz nih, kita masih ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya kita nonton dulu yuk video berikut ini. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shaf. Masya Allah. Nah begitu Ustadz, itu juga sering Itu terjadi. permasalahannya. Itu permasalahan sering banget terjadi di masjid-masjid. Iya, iya, Ya di iya, masjid iya, saya iya. juga sering terjadi Iya, tuh. iya, iya. Kita kan tahu ya kalau misalnya syarat sah sholat itu kita harus sejajar, harus berdekatan. Nah sebenarnya dari hukum Islam sendiri sebenarnya bagaimana sih cara meluruskan saf yang benar. Dan sekarang kan terlebih kita lagi physical distancing nih. Bagaimana menurut hukum Islam sholat tapi kita berjarak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Siap. Saya pakai daeng syawal aja, daeng syawal. Sini kita Kita minta bawa aja, bantuan bawa. Ustadz daeng syawal. Ya. Kita harus praktek Harus kan. praktek ini biar jelas nih Ustadz. Jadi orang menuju izin ini Ustadz Ahmad Khan. Orang ke masjid nyari apa? Nyari ibadah dong. Nyari Nyari ibadah. pahala. Orang tuh sholat itu nyari keridhaan Allah. Nyari keridhaan Allah. Bukan nyari kaki orang. Jadi kalau misalnya orang sholat, nggak usah kok cari-cari kaki orang. Di mana kakinya orang? Kita kan sholat kan jangan salah niat. Kita tuh cari keridhaan Allah, cari pahala, cari sahnya sholat. Bukan mencari mana kelingkingnya temanku ini, kenapa pindah terus. Akhirnya melebar gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada anjuran baginda Nabi SAW, memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memimpin sholat seperti yang ada di video tadi ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu daripada keutamaan sholat atau kesempurnaan sholat. Ingat ya, min iqamatis shalah, kesempurnaan sholat atau yang namanya keutamaan sholat. Tapi bukan syarat sah sholat. Jadi kalau ditanyakan, kalau safnya renggang sah nggak? Sah. Tapi tidak sempurna seperti sifat sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua pelajaran. Satu, ketika sholat ada yang merapatkan saf. Kalau kita udah tahu ini, oh berarti ternyata memang kesempurnaan sholat. Maka jangan risih kalau ada yang menempelkan kakinya. Nah sekarang pertanyaannya, apanya yang ditempelkan? Maka yang ditempelkan adalah qadamahu, yaitu mata kakinya atau belakangnya gitu. Ya, tumitnya. Bukan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya yang ditempelkan begini, geli. Iya kan? Geli kalau jarinya yang dicari. Jarinya ujung-ujung kakinya dicari begini. Enggak, tapi yang ditempelkan belakangnya. Mata kakinya mata ya kakinya Ustadz ya. atau tumitnya gitu belakangnya. Kemudian apalagi yang dirapatkan? Yang dirapatkan bahunya gitu. Bahu. Nah ini dia bahu. Kalau bahu rapat ya begini ya. Sifat sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua dalilnya adalah bukan Nabi yang menyampaikan tapi sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian daripada sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an warda. Kata mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, maka kata baginda Nabi, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat daripada punggungku. Maka ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, maka di antara kami, kata Sayyidina Anas bin Malik, di antara kami ada yang langsung merapatkan bahunya, benar-benar rapat gitu. Ada di antara kami. Jadi enggak semuanya sahabat demikian. Jadi jangan juga maksain orang. Kalau kita udah berusaha merapatkan, ternyata setelah sujud itu orang yang di samping kita merasa risih, dia jauhin kakinya. Gue kerjain juga nih orang nih. Biar dia, ya kan biasanya begitu kan. Kalau risih kan, apaan sih geli banget, gue jauhin. Jadi pas habis sujud, si orang yang sebelahnya nyari mana kakinya nih. Jadi kembali ya, kita sholat itu cari keridhaan Allah, bukan mencari kakinya orang lain. Tapi kalau udah diginiin sama orang, kita yang diginiin jangan merasa risih. Karena itu memang sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapatkan, luruskan saf. Nah pertanyaan sekarang, lagi social distancing, mungkin safnya berjarak, kembali lagi. Apakah sah sholatnya? Jangankan itu. Kalau dibilang harus rapat dan ini kan berarti yang sholat sendiri bagaimana? Iya betul. Iya, jadi sholat sendiri aja sah sholatnya, apatah lagi kalau berjamaah walaupun mungkin ada jaraknya gitu. Baik Ustadz, jadi tetap sah, cuma kurang Tetap sempurna sah. aja. Kurang sempurna sholatnya karena bukan mengikuti sifat sholatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah, jazakallah, terima kasih Sama-sama. Ustadz. Baik, untuk jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial medianya Islam Itu Indah, nah sekarang saatnya akan kita jawab. Langsung aja dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guruku Ustadz Ahmad Khan, tolong kalau misalnya ada pertanyaan yang masuk ini bisa minta tolong juga sama Ustadz Ahmad Khan. Karena kita memfasilitasi jamaah di rumah untuk boleh bertanya ke sosial media Islam Itu Indah. Baik itu melalui Twitter, baik itu melalui email, ataupun Facebook, ataupun Instagram. Nah sekarang kita sudah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Yang menjawab belum tentu lebih baik daripada yang bertanya. Boleh silahkan Deng Syawal. Deng Syawal udah pegang pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan Ustadz? Ada 3. Oke siap. Oke, saya bacakan dulu, Ustadz, ya. Siap. Dari @Murtiawatic. Ya. Tanya dong Ustadz. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya kalau sujud tidak boleh merem matanya. Itu kenapa ya Ustadz? Ya ketiduran nanti. Kalau merem ketiduran nanti. Itu yang sering terjadi karena ini pengalaman kita juga nih waktu di pesantren dulu kan Deng. Itu kalau subuh itu Ambil kadang kesempatan. kadang kita udah berdoa imamnya masih ada teman yang sujud. Kenapa? Karena waktu sujud merem. Tapi kalau ditanyakan boleh nggak merem? Kalau merem itu termasuk di antara kemakruhan.
karena kita disuruh membuka mata. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Jadi bukan tidak boleh, tapi makruh ketika orang menutup matanya dalam keadaan sholat. Baik sujud, berdiri atau apapun itu. Akan menjadi hukumnya akan menjadi boleh kalau apa? Kalau merem menambah kekhusyuan. Cuma sayangnya fitrah manusia kalau merem pasti kemana-mana pikirannya. Pasti kemana-mana pikirannya. Jadi sambil membuka mata aja melihat kemana? Ke arah tempat sujud kita. Lalu membayangkan setiap arti atau makna dari bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Jadi kalau ditanya tadi kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Tapi makruh ketika menutup mata atau merem. Takut ketiduran. Masya Ya. Allah. Oke. Siap. Pertanyaan kedua Ustaz. Siap Daeng. Dari underscore Royani. Tanya dong. Underscore. Underscore. Iya. Kor. Iya, Underscore. Mulut bugis Underscore. ini. Iya, siap, siap. Oke. Tanya dong Ustaz. Siap, tanya dong. Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya bagaimana hukumnya jika di waktu rakaat ketiga atau keempat makmum belum selesai membaca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku. Apakah makmum harus menyelesaikan bacaannya atau langsung mengikuti gerakan imam? Yang kedua, bagaimana kalau di waktu sholat sendirian lupa rakaatnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Wah ini udah beberapa episode dibahas ini sebenarnya. Jadi harus ikut terus nonton Islam itu indah ya. Karena ini adalah pembahasan yang sudah pernah dibahas di sini. Yang pertama, kalau dia dalam rakaat ketiga atau keempat si imam sudah ruku, maka apakah makmum harus mengikuti imam atau menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya? Maka dia harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena dia ikut dari rakaat kedua tadi. Kecuali kalau dia masbuk nih, Ustadz Syawal lagi imam. Dia masbuk gitu. Pas masbuknya ini imamnya memang sudah ruku. Iya. Nah, maka dia boleh langsung takbiratul ihram. Lalu tidak usah baca Al-Fatihah, ikut ruku bersama imam. Kenapa? Karena dia tidak sempat baca Al-Fatihah dan dia tidak ikut dari awal. Ini kan ikut dari awal, ikut dari rakaat pertama, rakaat kedua. Maka kalau dia ikut dari awal dan dia punya kesempatan untuk baca Al-Fatihah, maka sempurnakan dulu Al-Fatihahnya baru ruku bersama imam. Bagaimana kalau pas ruku imamnya sudah i'tidal? Maka it's okay. Kenapa? Karena belum ketinggalan 2 rukun panjang. Yang tidak boleh adalah ketinggalan 2 rukun panjang. Mana rukun panjang? Ruku termasuk rukun panjang, sujud termasuk rukun panjang. Kalau i'tidal termasuk rukun ringan, bukan rukun yang panjang. Yang kedua apa tuh? Yang kedua bagaimana kalau di waktu sholat gimana Ustaz? Waktu sholat Dia lagi sholat sendirian, Heeh. terus lupa rakaatnya Ustadz. lupa rakaatnya. Siapa Gimana suruh tuh? lupa? Kapan ingatnya? Nah pertanyaannya kapan ingatnya? Kalau ingatnya masih dalam keadaan sholat, maka dia boleh sujud sahwi sebagaimana kita jelaskan sebelum-sebelumnya di episode-episode sebelumnya. Tapi kalau ingatnya setelah sholat, maka dia juga boleh kalau belum banyak gerakan langsung ya kembali untuk yang namanya menambah 1 rakaat lalu dia sujud sahwi. Sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi SAW gitu. Ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah ini sholat zuhur udah direvisi nih. Ada revisi sholat zuhur sekarang 3 rakaat doang gitu. Nah, kata baginda Nabi, oh kurang 1 rakaat ya? Maka kembali untuk melaksanakan 1 rakaat gitu. Jadi kalau lupa sujud sahwi, kalau lupa kemudian dia ambil rakaat yang sedikit. Misalnya ini udah 3 atau 4 ya? Oh ini masih 3 deh, tambah 1 gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ketiga. Oke, Masih ada lagi pertanyaan kah? ketiga masih ada. Siap Daeng, siap Daeng. Dari Via Armidi. Heeh, Tanya dong Ustadz. siap. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Wabarakatuh. Ketika selesai wudhu, apakah ngupil? Iya, pakai mic Ustaz, nggak kedengaran. Ngupil. Kalau ngupil ya, kalau ngupil. atau mengorek kuping diperbolehkan. Heeh. Dan apakah tidak membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu itu kan dari depan ya, 2 lubang ya, kubul dan dubur itu. Maka ketika dia ngupil karena najis kan yang keluar daripada kubul dan dubur kecuali air mani itu sendiri. Kemudian ketika dikatakan ngupil atau ngorek-ngorek kuping apakah membatalkan wudhu? Insya Allah tidak membatalkan wudhu tapi menjijikkan gitu. Adalah hal yang kotor. Kita kan mau ibadah, masa kita melakukan hal yang kotor? Harusnya kenapa di dalam wudhu itu ada yang namanya istinsyak, menghirup air ke hidung supaya membersihkan hidung dulu. Semuanya kenapa dibersihkan benar-benar bersih supaya setelah wudhu nggak usah lagi ngorek-ngorek. Tapi kalau dikatakan batal atau enggak, insya Allah tidak membatalkan wudhu kecuali yang keluar daripada 2 lubang tadi, kubul dan dubur. Insya Iya, Allah. Masya Allah.
Oke Ustaz, sekarang aku mau nanya lagi nih. Ih masih ada. Boleh Kira nggak? 3 pertanyaan. Ya ada lagi. Iya, siap. Nah, emang bener ya katanya sholat Jumat itu kita wajib mandi dulu. Hah. Nah, terus nggak boleh datang setelah khotib naik mimbar. Sama nggak boleh ngomong karena sama aja ngilangin pahala kita. Itu gimana Ustaz? Woi, ayo pergi sembahyang Jumat. Ya. Ay, tidak bisa ya bro. Kenapa? Belum Pak mandi. Wih. Ya, jadi dia anggap mandi itu wajib supaya bisa berangkat sholat Jumat. Kemudian, oh ayo pergi sholat Jumat. Enggak usah kau sholat Jumat. Kenapa? Itu enggak kau dengar itu khotibnya udah mulai khutbahnya. Enggak usah, percuma kita sholat Jumat. Ada orang yang begitu. Masya Nah jawabannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Jamaah, alhamdulillah.